sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau berkati program ini, sehingga banyak orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran dari seluruh ujung bumi ini, dari banyak negara boleh berkumpul setiap Rabu malam untuk belajar firman-Mu. Berkati mereka, sertai mereka terus ya Bapa, sampai kami semua sampai ke langit yang baru dan bumi yang baru. Surga kekal bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, eh, malam ini topiknya kita memasuki di babak baru, yaitu eh, Kejadian pasal 11 di sesi akhir, kemudian masuk ke pasal 12, dan itu memasuki babak di mana zaman bapak-bapak leluhur atau disebut patriark dimulai, yaitu dengan pemanggilan Abraham. Abraham dipanggil Tuhan. Nah, inilah kisahnya. Di samping itu ingat, kalau kita belajar itu bukan cuma kisahnya bagaimana atau mengertinya bagaimana, tetapi ingat, kita belajar supaya kita berubah, supaya apa yang kita pelajari berdampak dalam hidup kita. Implikasinya jelas, prakteknya jelas, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan share. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah sesi 24. Abraham, kita memasuki zamannya Abraham. Awal panggilan. Bagaimana di awal-awal sekali itu Abraham dipanggil, itu pun sudah luar biasa. Nanti kita akan lihat. Ada hal-hal yang seringkali terlewatkan karena ada yang hilang dalam proses penerjemahan. Inilah yang kita akan lihat pada malam ini. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, peta ini adalah peta Timur Tengah, di mana sebentar saya highlight-nya saya keluarkan. Di mana di sini ada Teluk Persia, kemudian letaknya Ur Kasdim. Ini dia Ur Kasdim. Adalah tempat kelahiran Abraham. Ya. Tempat kelahiran Abraham adalah Ur Kasdim. Nah, ini adalah Sungai Tigris. Masih ingat Sungai Tigris? Adam di Eden mengalir ke Sungai Tigris. Jadi lokasi Eden itu ada dua kemungkinan. Menurut teori itu ada yang di selatan, ada utara sini, ada juga yang di bagian selatan, yaitu di sekitar Ur ini. Itu letak Eden. Di sini kita lihat mengalir Sungai Efrat yang ada di Eden itu ya. Nah, daerah ini sangat subur. Inilah daerah subur. Di utara itu daerahnya subur, pegunungan dan subur. Sedangkan di selatan itu gurun, padang gurun. Tentu saja padang gurun tidak subur, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Abraham selama hidupnya itu mengelilingi daerah-daerah subur ini yang disebut dengan Fertile Crescent. Itu adalah daerah subur yang berbentuk bulan sabit. Ya. Di sini ada Laut Merah, ada Mesir di daerah di kiri saya, ada Mesir di sebelah barat. Ada Laut Mediterania. Ya. Ada Israel di sini. Israel, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Eh, ini adalah peta dari yang lengkapnya. Kita lihat di sini ada, saya kasih panah kuning ini.
Kota Ur, tempat kota kelahiran Abraham. Ya, di sekitar situ ada daerah Sumer, Akkad, Babylon. Ini disebut daerahnya Mesopotamia di zaman dulu. Di zaman sekarang disebut Irak. Jadi ini sebenarnya daerah Irak zaman sekarang. Nah, yang disebut dengan Fertile Crescent tadi, atau daerah subur yang berbentuk bulan sabit, itu yang daerah hijau ini. Perhatikan ini, hijau ini. Ini kan bentuknya bulan sabit. Ya. Nah, Alkitab kita seringkali sebagian besar terjadinya mengisahkan di daerah bulan sabit ini. Daerah-daerah pentingnya itu di sini. Ya, kita akan lihat Laut Mati juga ada di situ. Ya, ini Laut Mati. Sebenarnya bulan sabit ini termasuk ke sebagian Mesir karena ada Sungai Nil di sana. Tentu saja subur. Nah, ini adalah daerah-daerah yang penting. Nah, jadi, oh ya, ini daerah kota kelahiran Abraham tadi, Ur. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Abraham berjalan dari Ur, keluar dari Ur Kasdim, menuju Haran, lalu mengitari ini, mengitari daerah yang disebut dengan bulan sabit tadi, daerah subur bulan sabit, sampai ke Mesir nanti. Ini perjalanannya Abraham. Ya, kita lanjutkan dahulu. Nah, mari kita buka Alkitab kita sebagai kelanjutan pembacaan Alkitab kita. Kejadian pasal 11 ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram. Waktu itu namanya belum Abraham, tapi Abram ya. Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ini yang saya beri kotak-kotak biru ini, Terah. Ya, perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau Terah ini kita urut silsilahnya ke atas, maka Terah ini adalah keturunan dari Sem. Yang disebut dengan anak Allah, masih ingat? Sem. Sem kalau diurutkan sampai ke Adam. Inilah garis keturunan Mesias. Nantinya akan sampai kepada Mesias. Garis keturunan inilah yang mengemban janji-janji Tuhan akan berkat bagi seluruh manusia. Janji akan ditepatinya nubuatan yang dalam Kejadian 3 ayat 15. Proto euangelion. Ya. Nah, Terah punya anak Abram, Nahor, dan Haran. Ya, itu 11 ayat 27. Sedangkan Haran mempunyai anak Lot, salah satunya. Nah, Lot ini jadi adalah keponakan dari Abraham, keponakannya. Ya. Oke, itu. Kemudian ayat 28. Kita baca di sana ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Haran mati ketika Terah masih hidup, matinya di Ur Kasdim. Ya, ini. Nah, ini saya sudah tulis di layar ini. Bapak Ibu kalau belajar dengan cara ini lebih enak melihatnya ya. Ayat 29. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Jadi Abram kawin, Nahor juga kawin. Nama istri Abram adalah Sarai. Sarai inilah yang kemudian akan berubah menjadi Sarah namanya. Sarai. Ya. Sarai itu mandul tidak mempunyai anak. Kejadian 11 ayat 30 itu. Jadi Sarah itu memang mandul dari awal sudah dikisahkan.
Oke. Ayat 31, nah ini mulai penting. Ayat 31-nya, di situ dikisahkan bahwa kita baca ayat 31 ya. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, cucunya Terah tentu Lot ya, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ini dia perjalanannya Bapak Ibu. Dari Ur berjalan terus menuju ke Kanaan. Tetapi mereka setelah sampai di Haran, nggak melanjutkan ke Kanaan. Menetap di sini, di Haran. Begitu ceritanya. Menurut Kejadian 11 ayat 31. Ya, Kejadian 11 ayat 31. Nah, 32, ayat 32. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Terah, bapaknya Abraham, mati di Haran, usianya 205 tahun. Ya. Ini adalah kisah historis, bukan figuratif. Mengapa historis sejarah ini diceritakan di Alkitab? Supaya kita tahu bahwa kisah ini bukan kisah figuratif. Ini adalah kisah nyata. Sebab Mesias pun nyata. Ya. Jadi kalau hari ini ada yang mencoba mengubah-ubah cerita, ya catatannya masih ada, yaitu Alkitab. Ya. Barulah kita bisa masuk ke ayat pasal 12, Bapak Ibu. Di pasal 12, nah ini dia. Di pasal 12, Tuhan memanggil Abram. Tuhan di sini huruf besar, ingat, dibaca Adonai dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibrani tulisannya adalah Yud He Vav He. Ya, oke. Ada 3 ayat yang penting di awal pasal 12 ini. Coba kita baca ya. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 1, ini ayat 1. Ada 3 poin penting yang Tuhan berfirman, Tuhan perintahkan kepada Abram. Abram disuruh keluar dari negerinya. Negeri mana yang dimaksud? Tentu saja Haran. Karena Abram sudah sampai di Haran dan menetap di sana. Lalu firman Tuhan kepada Abram, pergi. Ingat, dahulu Terah yang membawa Abram ke Haran. Menuju Kanaan tapi berhenti di Haran dan menetap lalu mati di sana Haran, Terah. Nah, Tuhan berfirman kepada Abram supaya meneruskan perjalanan ke Kanaan. Pergi dari negerimu, sanak saudara, rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi sebenarnya Abram tidak tahu tujuannya. Di mana itu? Karena Abram belum pernah ke Kanaan. Ya, belum pernah ke Kanaan. Tapi Abraham nurut. Ini luar biasanya Abram. Apapun yang diperintahkan Tuhan, Abram nurut. Ya. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi yang pertama, Tuhan akan membuat
Abram menjadi bangsa yang besar. Tentu saja keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati bangsa itu dan membuat namanya masyhur dan menjadi berkat. Hari ini, Bapak Ibu kalau ingat hari ini, nama Abram selalu dikaitkan dengan iman. Nama Abram selalu dikaitkan dengan Elohim yang benar, Allah yang benar. Ya, kita sering membaca di Alkitab, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Jadi nama Abram menjadi sangat terkenal sampai hari ini dan tentu sampai selama-lamanya. Ya, Abram disuruh meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya. Lalu, tapi Tuhan berjanji akan menjadikan keturunannya adalah bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati dan namanya akan masyhur dan menjadi berkat. Ya, itu janji Tuhan kepada Abraham. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Kata firman Tuhan. Tuhan luar biasa loh. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Hati-hati. Banyak manusia tidak teliti ketika membaca ayat ini. Inilah Tuhan kita yang tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia membela orang-orang yang ada dalam garis keselamatan. Yang ada dalam pekerjaan Tuhan. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, Abraham contohnya. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Nah, khusus ayat 3 ini, kita akan bahas detailnya. Sebab kalau kita membaca bahasa Indonesianya saja, ada sesuatu yang hilang. Terjemahan ini tentu saja tidak salah. Tetapi seperti biasa, dalam proses penerjemahan itu ada suasana yang hilang. Lost in translation. Ya, pada kesempatan ini, kalau Bapak Ibu mendengar, Bapak Ibu beruntung. Ini, yang saya maksud adalah ini. Khusus ayat 3. Pembelaan Tuhan bagi pekerjaannya itu seperti ini. Perhatikan baik-baik. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Kata memberkati yang pertama dan yang kedua memberkati, itu kata dasar yang dipakai dalam teks asli Alkitab sama. Yaitu berah. Berah itu memberkati. Jadi kalau ada orang yang memberkati Abraham, maka Tuhan akan memberkati orang itu. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada Abraham, Tuhan akan berbuat baik kepada orang itu. Itu artinya, ya. Nah, tetapi ada masalah di kalimat berikutnya. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ternyata dalam teks asli Alkitab, kata mengutuk ini tidak sama. Mengutuk yang pertama dan yang kedua itu tidak sama. Terjemahannya saja yang sama. Dalam teks Ibrani tidak sama. Ya, tidak sama. Mengutuk yang pertama, ya, itu dipakai kata dasarnya hilel. Hilel. Sedangkan mengutuk yang kedua pakai kata dasar arar. Jadi nggak sama. Ya. Nah, kita akan bahas apa sebenarnya arti dari masing-masing itu. Ya. Nah, jadi Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa setiap orang yang mengutuknya, kalelcha,
ya, umkalelha akan dikutuknya aor. Beda ini. Hilel dan arar. Itu beda. Bedanya di mana? Nah, malam ini coba kita lihat. Dua kata ini jelas berbeda. Kata dasarnya juga beda. Umkalelha itu kata dasarnya hilel, sedangkan aor kata dasarnya arar. Hilel artinya to make light of something heavy. Membuat ringan yang sebenarnya berat. Dalam bahasa sederhana, menganggap remeh, menganggap enteng. Dan aor dari akar kata arar tadi, artinya to curse, benar-benar mengutuk. Atau to utterly destroy, menghancurkan benar-benar. Sampai hancur. Mengutuk atau benar-benar menghancurkan. Dengan demikian, kekuatan janji Tuhan untuk Abraham itu diikuti oleh pembelaan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberi perintah, Tuhan pasti mendukungnya habis-habisan. Ingat itu. Itulah karakter Tuhan kita. Jadi Tuhan tidak pernah main-main. Jadi sebenarnya kalau mau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, bisa diterjemahkan demikian. Aku akan memberkati siapa saja yang memberkati engkau, dan menghancurkan atau mengutuk orang yang menganggap remeh atau enteng, atau menghina atau tidak hormat kepadamu. Hebat sekali ya. Jadi kalau orang belum mengutuk kita, anggap enteng saja, sudah dihabiskan sama Tuhan, dihancurkan, dikutuk sama Tuhan. Demikian pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, justru kisah ini, kebenaran ini, dampaknya, implikasinya dalam hidup kita itu sangat luar biasa. Ya, eh, Daud sebenarnya mengerti hal ini. Pemazmur mengerti banget akan hal ini. Pemazmur pernah mengkalimatkan dengan bahasa yang lain. Ya, coba kita baca, ada nggak ya? Mazmur 105 ayatnya yang ke-15. Coba kita baca Mazmur 105 ayatnya yang ke-15. Dicatat Bapak Ibu karena tidak ada di slide ya. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Ini firman Tuhan loh. Jangan mengganggu orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan mengusik, jangan mengganggu, jangan berbuat jahat kepada orang-orang yang kupakai. Kira-kira begitu dalam bahasa sederhananya. Ini berlaku sampai kapanpun. Tuhan serius. Apa implikasinya dalam hidup kita? Kalau Tuhan sangat serius bagi proyek keselamatan umat manusia, apa implikasinya dalam hidup kita? Ini perlu direnungkan baik-baik Bapak Ibu. Ya. Hari ini, ingat, proyek keselamatan ini berlanjut terus. Adam, Sem, sampai kepada Abraham, terus berlanjut sampai ke Daud, terus berlanjut sampai ke Yesus akhirnya. Sang Mesias. Tapi tidak berhenti sampai pada Sang Mesias saja. Pekerjaan Tuhan berlanjut terus. Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua diutus oleh Tuhan Yesus. Artinya berjalan terus sampai hari ini. Ingat implikasinya.
Barang siapa berbuat baik kepada orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tapi orang benar ya, Tuhan akan berbuat baik kepadanya. Barang siapa menganggap enteng pekerjaan Tuhan, menghina, enteng, ngentengin gitu, tidak serius mendukung, Tuhan akan menghancurkan hidupnya. Ini implikasinya, mengerikan. Tapi sekaligus melegakan kita. Aku mau ikut Tuhan. Setiap orang tentu berbeda bidangnya. Kalau hamba Tuhan harus khotbah yang benar. Harus mengajar yang benar. Harus takut akan Tuhan. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Harus jadi teladan sebisa mungkin. Setiap orang berbeda. Yang diberi banyak dituntut banyak. Bapak Ibu jemaat tapi mendengar Injil yang benar dituntut lebih banyak daripada jemaat yang tidak mendengar kebenaran. Bapak Ibu yang memiliki lebih, entah itu suaranya bagus, entah itu hartanya lebih banyak, entah keahliannya lebih banyak, dituntut lebih. Kalau tidak ikutan dalam pekerjaan Tuhan, memberkati, menjadi berkat bagi sesama, itu namanya terkutuk. Tuhan akan menghancurkan hidupnya. Meskipun di dunia ini seolah-olah sukses, tapi nanti ditolak Tuhan. Implikasi ini jelas. Makanya ayat ini jangan dianggap enteng. Sayangnya ada banyak orang menggunakan ayat ini sembarangan. Ada banyak orang menggunakan, jangan mengusik hamba Tuhan. Gitu, pakai ayat ini. Padahal ia belum tentu hamba Tuhan. Kalau yang diajarkan bukan kebenaran, ya bukan hamba Tuhan namanya. Kalau modusnya itu cari uang, ya bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, ya benar. Jangan mengganggu pekerjaan Tuhan. Harus mendukung bahkan, bukan mengganggu. Hari ini di internet banyak sekali yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Yang menyerang, yang mengatakan kita sesat lah, apalah. Tapi nggak punya bukti. Itu orang-orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dihancurkan oleh Tuhan, dikutuk. Bukannya mendukung baik-baik, malah mengganggu, memfitnah. Ya, saya ingatkan kepada kita semua, mari kita hidup benar. Mari kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Mari kita hargai seluruh pekerjaan Tuhan. Bukan dengan uang saja, bukan. Dengan memberi diri, mempunyai sikap hati yang benar, mau belajar sungguh-sungguh, menghormati firman Tuhan. Alkitab itu diperlakukan secara hormat, sebab itu berisi firman Tuhan. Dipelajari, bukan cuma hormat disimpan baik-baik, bukan. Justru harus dipelajari. Dan kalau memang seseorang hormat terhadap firman Tuhan, ya pasti taat memeliharanya. Taat itu artinya melakukan. Kalau cuma taat tidak melakukan itu bukan taat, itu pasif namanya. Ya. Jadi kita semua diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di bumi ini. Amin ya semuanya ya. Jadi jangan pasif, apalagi mengganggu pekerjaan Tuhan. Ya. Biarkan saja banyak orang tidak ikutan. Mereka akan menyesal. Mereka akan meraung-raung ketika harinya tiba. Tapi hari itu sudah tidak ada kemungkinan untuk dipulihkan sebab waktunya sudah habis ketika Tuhan Yesus datang kembali. Oke, kita lanjutkan dahulu. Saya share lagi screen-nya ya. Ya. Jadi Tuhan sangat serius bagi proyek keselamatan umat manusia, bagi pekerjaannya, yaitu menghancurkan pekerjaan iblis, menyelamatkan umat manusia.
Kalau kita diutus oleh Tuhan Yesus, ya, itu kita beruntung. Jangan merasa dibebani, kok aku harus berjuang susah sekali ya. Tidak, itu beruntung. Kalau orang dibiarkan itu bahaya, ya. Nah, Bapak Ibu kalau belajar kebenaran, fokusnya jangan terlalu sempit. Kalau kita belajar Abraham saja, tapi tanpa ada dampaknya dalam hidup kita, kurang. Nah, kalau kita tahu kebenaran ini, prinsip ini, maka kita nggak berani main-main dengan pekerjaan Tuhan. Maka kita akan serius mendukung pekerjaan Tuhan. Maka kita akan serius melakukan pekerjaan Tuhan dalam bidang kita masing-masing. Maka kita akan menjaga hidup kita untuk tidak menjadi sandungan. Kan begitu. Tapi banyak orang tidak takut Tuhan memang. Tapi malam ini saya ingatkan lagi, Bapak Ibu bisa bagikan ke banyak orang. Siapa saja yang anggap enteng pekerjaan Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan, dikutuk oleh Tuhan. Ya, jadi termasuk pengkhotbah-pengkhotbah yang mengkhotbahkan ayat-ayat sembarangan. Itu menghina Tuhan, meremehkan pekerjaan Tuhan. Mestinya kalau kita serius ya, waktu mengkhotbahkan itu belajar sungguh-sungguh, diperiksa konteksnya apakah benar alkitabiah atau tidak. Jangan ngawur kalau khotbah. Jangan ngawur kalau baca Alkitab. Itu tidak menghormati Tuhan. Ingat, kalau orang sampai tidak menghormati Tuhan, anggap enteng, akan dihancurkan oleh Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Kejadian 12 ayat 4 sampai 5. Ketika Tuhan pertama kali memanggil Abram untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk keluar dari Haran, melanjutkan perjalanan ke Kanaan, itu adalah panggilan Tuhan yang pertama loh bagi Abram. Tapi apa respon Abram terhadap panggilan Tuhan tersebut? Di ayat 4 dan ayat 5, di situ dijelaskan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ingat, kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini, kita harus menarik ke zaman sekarang. Kalau kita mendengar firman yang benar kapanpun, termasuk malam ini, apa respon kita? Harusnya seperti Abraham. Lalu, begitu. Kalau Abraham disuruh pergi, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kalau kita ketika mendengar firman ini, lalu, kan begitu mestinya. Lalu aku semangat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk hidup benar, supaya seluruh hidupku dipakai juga dalam pekerjaan Tuhan. Tentu saja bidang kita masing-masing. Mestinya begitu. Tarik dampaknya apa dalam hidupku. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Abraham melakukan persis seperti itu. Ingat waktu kita dahulu membahas tentang Nuh. Nuh juga sama. Kenapa Tuhan berkenan kepada Nuh? Kenapa Nuh beroleh kasih karunia? Karena setiap Tuhan berfirman, Nuh melakukan tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, ini ciri khas daripada orang benar. Mestinya kalau kita mendengar firman, mestinya kita lakukan tepat seperti firman itu. Jangan ditawar-tawar. Teliti. Jadi orang harus teliti. Ya. Oke. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi, Abram sudah kakek-kakek sebenarnya, 75 tahun tinggal di Haran, dipanggil Tuhan, keluar, lanjutkan perjalanan ke Kanaan. Begitu. Ayat kelimanya, Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya. Anak saudaranya itu artinya keponakannya, ya.
yaitu anaknya siapa? Anaknya Haran kan? Ya. Oke. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Bapak Ibu sekalian, ternyata Abraham sampai di Kanaan. Sebentar saja sudah sampai ke tanah yang dijanjikan itu. Ya, ini banyak orang tidak mengerti. Orang berpikir tidak sampai. Sampai, tidak lama sampai. Kalau kita lihat petanya ini tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh. Lalu sampai di situ kata Alkitab ayat 5-nya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 6 sampai 9. Ayat 6-nya, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem. Ini dia. Sampai ke Sikhem. Yakni pohon tarbantin di More. Di situ. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Sudah ada orang Kanaan. Ya, sudah ada orang Kanaan. Ayat ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Ini kedua kalinya Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Abram. Firman Tuhan demikian. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Padahal di situ sudah ada orang Kanaan, tapi Tuhan memberikannya kepada keturunan Abram. Bukan kepada Abram, kepada keturunanmu. Ingat baik-baik itu. Ya. Maka responnya Abram bagaimana? Selalu Abram merespon. Tuhan berkata, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu Abram. Abram lalu langsung, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya. Jadi Abram meresponi janji Tuhan atau pemberian Tuhan. Itu ayatnya yang ke-7. Ayatnya ke-8 kita selesaikan dulu ya. Ayat ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ini dia, Bapak Ibu. Maaf kecoret. Ini dia. Ya. Ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Jadi kemah itu ada di antara Betel dan Ai. Jadi di sini kira-kira. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan memanggil Adonai. Yud-he Vav-he. Yud-he Waw-he. Ya. Oke. Ayat 9-nya, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh. Ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah awal dari panggilan Tuhan kepada Abram. Mestinya kita belajar banyak ya dengan topik kita malam ini. Ada beberapa hal penting yang kita pelajari. Abram itu dipilih Tuhan. Padahal Abram belum mengenal Tuhan. Terah ayahnya itu tidak tahu agamanya apa. Ya. Tapi Abram dipanggil Tuhan. Terah memutuskan, entah kenapa Terah memutuskan untuk keluar dari Ur Kasdim. Padahal Ur Kasdim itu kota metropolitan. Dan Terah tentu kaya. Mengapa Terah punya ide untuk pergi ke Kanaan? Ini tanda tanya. Tapi 2/3 perjalanan, sudah dekat itu, Terah mampir di Haran dan menetap di sana, nggak melanjutkan perjalanan. Akhirnya Terah mati di sana ketika umurnya 75 tahun. Nah,
Lalu firman Tuhan mulai memanggil Abraham. Abram, keluar dari negeri itu, tinggalkan sanak saudaramu, ya, pergi ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Nah, lalu Abram, perhatikan, Allah berjanji, Tuhan berjanji ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya belum ditunjukkan, tapi Abram meresponinya dengan langsung. Maka Abram pergi ke negeri yang ia tidak tahu. Jadi kalau Tuhan perintahkan kita apapun, meskipun kita belum tahu, kita harus meresponi seperti Abram. Itu pelajarannya. Tidak lama kemudian, sampailah Abram di Kanaan. Padahal di situ sudah ada orang Kanaan. Nah, kembali firman Tuhan yang kedua kali. Abram, tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Ingat, yang teliti kalau baca, kepada keturunan Abram. Bukan kepada Abram ya, keturunan Abram. Nah, nah, jadi banyak orang mempunyai persepsi yang tidak lengkap karena tidak baca sendiri. Mereka berpikir Abraham belum sampai ke tanah perjanjian. Sampai sebentar saja sudah sampai ke Kanaan. Tapi bagaimana respon Abraham itulah yang akan kita pelajari terus di pertemuan mendatang. Ya, tetapi yang jelas ada hal yang sangat-sangat penting. Abraham meresponi firman Tuhan tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Melakukannya tepat. Kita juga harus demikian. Yang kedua, jangan khawatir kalau kita ada di pekerjaan Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan akan mendukung kita juga. Pembelaan Tuhan tidak main-main. Barang siapa memberkati kita, dia akan diberkati. Barang siapa berbuat baik pada kita, Tuhan akan berbuat baik kepada orang itu. Ya. Tapi barang siapa menganggap enteng pekerjaan Tuhan, menghina bahkan, Tuhan akan menghancurkan hidup orang itu. Mengutuk orang itu. Ya. Anggap enteng saja sudah dikutuk orang-orang seperti itu. Sebab pekerjaan Tuhan ini soal keselamatan. Keselamatan jiwa yang harganya tak terbatas. Tidak bisa dinilai dengan uang. Ini serius. Kalau cuma sakit fisik nggak masalah. Tapi kalau keselamatan jiwa, kekekalan, itu proyeknya Tuhan. Bukan proyeknya kita. Dari awal itu adalah proyeknya Tuhan. Ingat ya, proto evangelion atau proto evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Janji keselamatan itu. Ketika sampai kepada Abram, maka Abram dipakai Tuhan. Olehmu semua kaum di bumi ini akan diberkati. Tentu saja yang dimaksud berkat bukan berkat jasmani, bukan berkat kekayaan yang matre-matre bertobat malam ini. Berkat yang dimaksud adalah keselamatan. Proto evangelion itu terus berjalan sampai terlaksana nubuatan itu. Ya. Jadi kalau mau belajar harus seperti itu. Kalau enggak percuma. Kalau cuma belajar seperti ilmu pengetahuan percuma. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Respon manusia terhadap panggilan Tuhan itu sangat-sangat penting. Manusia yang tidak meresponi artinya menganggap enteng itu akan dihancurkan Tuhan. Itu pelajarannya malam ini. Manusia yang meresponi akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang masih hidup dalam dosa, cepat bertobat, responi firman ini. Kalau tidak akan dihancurkan Tuhan, dikutuk hidupnya. Ya. Ini saya tidak main-main, ini firman Tuhan loh. Saya cuma mengungkapkan apa yang harus saya ungkapkan. Sebab dalam proses penerjemahan ada loss in translation. Nah, malam ini sudah saya jelaskan, nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang melihat rekamannya. Ya.
Oke. Nah, jadi belajarlah bukan hanya melihat setiap pohonnya, tenggelam dalam ayat-ayat Alkitab, tetapi juga pandangan yang meluas tentang hutannya. Coba belajar implikasinya apa. Di dalam proyek keselamatan yang besar itu Abram bagaimana gitu ya. Nanti semakin hari akan semakin jelas. Yang penting lagi adalah serta implikasinya dalam hidup ini. Segala sesuatu kalau kita baca, tarik implikasinya ke hari ini. Bapak Ibu belajar mulai sekarang. Tarik implikasinya. Aku belajar ini untuk apa ya? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mau mengalami hal yang tidak baik. Aku mau seperti kalau Tuhan berkenan kepada hidupku. Seperti tokoh-tokoh. Meskipun perjanjian lama Tuhan berkenan loh. Tuhan berkenan kepada Abraham. Memang Tuhan yang memilih Abraham, bukan Abraham yang memilih Tuhan. Benar. Tuhan yang menganugerahkan kepada Abraham. Iya benar. Tapi respon Abraham jangan dianggap enteng. Langsung juga. Abraham melakukan tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, jadi ingat selalu ada dua pihak. Nanti akan kita lihat. Kalimatnya itu eksplisit loh. Tuhan lakukan bagian Tuhan, Abraham harus melakukan bagiannya. Tanpa respon, anugerah itu sia-sia. Ya, amin ya Bapak Ibu sekalian. Eh, ya, jadi malam ini kita akan belajar poin-poin yang penting yang sudah kita pelajari ya, dan itu sangat penting dampaknya. Kalau saya sih ngeri loh mendengar ayat tadi itu, makanya saya tidak berani buat salah. Kalau mau khotbah, mau ngajar, belajar seharian penuh. Kalau saya mau membawakan contohnya malam ini, dari kemarin saya sudah periksa teks aslinya, saya sudah periksa banyak sumber, apakah ada yang ketinggalan, tapi saya juga melihat hutannya, ibarat hutan dilihat dari atas, hutannya seperti apa. Supaya Bapak Ibu yang mendengar online Bible Study malam ini dicerahkan pikirannya, diubahkan perasaannya, berubah keinginan-keinginannya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itulah yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Amin ya. Amin.